Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim Nur. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang pipe sticking dengan NIM 18010084. Yang pertama, pengertian dari pipe sticking sendiri atau pipa terjepit adalah keadaan di mana sebagian dari pipa bor atau drill core terjepit atau stuck di dalam lubang bor. Jika hal ini terjadi, maka gerakan pipa akan terhambat dan pada gilirannya dapat mengganggu kelancaran operasi pemboran. Dalam prakteknya, masalah pipa terjepit ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah differential pipe sticking, kedua mechanical pipe sticking, dan ketiga adalah case seating. Yang kelompok pertama adalah differential pipe sticking. Differential pipe sticking terjadi jika perbedaan antara tekanan hidrostatik, lumpur pemboran, dan tekanan formasi menjadi sangat besar. Keadaan seperti ini terjadi apabila yang pertama menembus formasi yang porositas dan permeabel. Yang kedua, lumpur terlalu berat sehingga tekanan hidrostatis lumpur jauh melebihi tekanan formasi. Yang ketiga, lumpur yang kurang stabil atau water loss tinggi, mudcake-nya tebal. Tanda terjadinya differential pipe sticking ini adalah tidak mungkinnya si drill pipe ini digerakkan ke atas maupun ke bawah, sementara sirkulasi masih berjalan 100%, di mana hal ini diakibatkan karena hanya satu sisi pipa yang menempel di dinding lubang bor. Pada keadaan jepit yang lengkap, hal ini terjadi lebih dari satu mekanisme, sirkulasi maupun gerakan pipa sudah tidak bisa dilakukan. Cara mencegah dari differential pipe sticking yang pertama adalah mengurangi perbedaan tekanan, baik itu PF maupun pH, mengurangi daerah kontak antara dinding lubang bor dan lubang bor, menjaga rangkaian bor agar tidak statis, jadi tidak bergerak, dan mengurangi faktor gesekan antara si drill pipe ini dengan lubang bor. Dan kita masuk ke pembahasan kedua adalah mechanical pipe sticking. Mechanical pipe sticking adalah ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pipa terjepit karena runtuhan dan pipa terjepit karena lubang bor mengecil. Yang pertama, pipa terjepit karena runtuhan di lubang bor yang runtuh atau caving yang mengisi anulus antara pipa dan dinding lubang. Penyebab dinding lubang runtuh, yang pertama, dinding formasi teman-teman. Dinding lubang runtuh dapat disebabkan oleh yang pertama, formasi yang kurang kompak dan rapuh. Biasanya formasi ini tergolong atau diklasifikasikan batuannya pasir lepas, batu bara, maupun barit ataupun shell. Yang kedua, tekanan hidrostatik dari lumpur yang terlalu kecil. Jadi tekanan hidrostatik lumpur yang di dalam lubang bor ini terlalu kecil, jadi tidak bisa menyamai tekanan yang ada di si PF ini. Yang ketiga adalah shell yang sensitif dengan air. Batuan atau formasi shell yang sensitif dengan air apabila diinjeksikan lumpur ke dalam lubang bor, itu si batuan shell ini akan menyerap dan mengembang dan bisa mengakibatkan pipe sticking. Tanda-tanda dari pipa terjepit karena runtuhan ini, yang pertama, cutting yang keluar bertambah banyak. Jadi volume dari cutting ini nambah banyak keluar dari sirkulasinya gitu. Cutting yang keluar besar-besaran yang bentuknya pipih. Jadi karena runtuhnya dinding lubang bor ini, cutting yang keluar itu tidak beraturan si bentuknya. Yang ketiga adalah tekanan pompa lumpurnya naik. Karena
si sirkulasinya ini nambah besar, jadi tekanan pompa lumpurnya naik. Dan juga tentunya torsi dari drill string ini sendiri naik juga. Cara untuk mencegah agar dinding lubang bor ini, dinding formasi ini nggak runtuh ke lubang bor, yang pertama adalah menaikkan tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik itu berarti kita harus menaikkan dari romatnya sendiri atau densitas dari lumpurnya itu sendiri. Yang kedua, kecepatan aliran di anulus. Anulus itu antara dinding drill pipe dan dinding formasi. Diusahakan jangan terlalu tinggi, jadi apabila terlalu tinggi itu akan mengakibatkan runtuhnya dinding lubang bor. Yang ketiga, jika aliran di anulus harus laminer. Yang keempat, menggunakan lumpur dengan water loss yang kecil saat menembus formasi shell, agar si formasi shell ini tidak mengembang dan akhirnya runtuh ke dalam lubang bor. Yang kelima adalah WOB diperkecil di waktu menembus batu bara. WOB atau weight on bit diperkecil waktu menembus batu bara. Jadi apabila bertemu dengan formasi batu bara, gaya berat dari bit ini diperkecil seiring dilakukannya reaming. Kita masuk ke yang ketiga, K-sheeting. K-sheeting karena K-sheet terjadi pada saat mencabut rangkaian. Tool joint drill pipe akan menyangkut pada lubang K-sheet sehingga rangkaian tidak bisa dicabut. Penyebab K-sheet sendiri, pipa terjepit karena K-sheet disebabkan adanya dogleg. Dogleg itu sendiri adalah lubang bor yang membelok secara mendadak, atau dengan kata lain perubahan sudut kemiringan lubang gitu. Jadi seperti yang ada di gambar sini, saat kita ngebor tiba-tiba langsung berbelok gitu karena adanya dogleg itu sendiri. Dan drill pipe akan mengikis lubang yang bengkok secara mendadak. Jadi si drill pipe ini kan punya tekanan, jadi dia mengikis lubang dan bisa mengakibatkan kebengkokan itu sendiri, sehingga terbentuknya lubang yang membengkok. Waktu sedang melakukan pemboran terlihat ada kenaikan torsi, jadi ciri-ciri terjadinya K-sheet pada saat operasi pemboran itu salah satunya adalah kenaikan torsi karena drill pipe mengikis lubang bor yang bengkok. Pada waktu mencabut rangkaian terjadi sangkutan saat drill coral sampai di daerah K-sheet. Jadi drill coral kan sebagai pemberat di sini, saat dicabut rangkaiannya itu terjepit karena lubang bornya itu membelot. Penyebab dogleg itu sendiri karena WOB yang terlalu tinggi, jadi weight on bit yang terlalu tinggi, berat dari bitnya itu terlalu tinggi, jadi menembus formasinya itu sembarangan gitu. Faktor formasinya perubahan kekerasannya, kemiringan lubang dan ditembus formasi bergoa-goa. Jadi pada saat menembus formasi yang bergoa-goa ditembus sama weight on bitnya itu jadi miring gitu. Contoh-contoh tanda-tanda terjadinya K-sheet. Yang pertama, rangkaian tidak bisa diangkat karena dari drill pipe sendiri stuck karena lubang bor itu membelot. Jadi drill collar nggak bisa diangkat karena lubangnya membelot. Tekanan pompanya tetap normal. Yang ketiga, rangkaian masih bisa diputar. Namun itu yang paling umumnya, rangkaian ini nggak bisa dicabut, rangkaian pemborannya atau drill stringnya ini. Cara untuk mencegah K-sheet itu sendiri, jadi saat kita mengebor sumur
Apabila terjadi kenaikan torsi karena gesekan drill pipe ke dalam lubang, lebih baik dihentikan pemborannya. Angkat drill string dan pasang string rimmer atau key-seat wiper. Kemudian lakukan trimming pada kedalaman yang mendalami dogleg. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.